di paling bawah urutannya, rapiin dan save. Nah, aku mau teman-teman refresh, save dan refresh, hasilnya udah kelihatan kayak begini jadinya. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau nge-share tips dan trik untuk programmer pemula. Dan di video kali ini aku mau nge-share gimana cara menampilkan chart ke dalam website kita. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu chart atau grafik, seperti inilah gambarnya. Ini salah satu contoh dari grafik atau chart. Sebenarnya ada banyak banget macam-macam grafik ya teman-teman, kayak begini. Nah, back to topic. Mungkin teman-teman ngeliat ya, pernah ngeliat website yang nampilin chart ke dalam di website dia itu untuk menampilkan nilai-nilai supaya lebih gampang dilihat. Kan biasanya orang lebih gampang ngeliat data itu dengan berupa chart ya, bukan angka aja. Nah, teman-teman pengen juga nampilin chart tapi belum tahu gimana caranya. Nah, teman-teman nonton video yang pas banget karena aku mau ngejelasin itu. Oke, tentu aja aku bakal ngejelasin dengan cara yang paling gampang. Dan cara yang paling gampang itu adalah menggunakan library yang udah dibikin sama orang, yaitu library chart.js ini namanya. Teman-teman bisa mengakses di URL ini chartjs.org, atau nanti bakal aku kasih link ini di deskripsi video supaya bisa teman-teman langsung klik aja. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu atau mau ngasih tahu dulu. Aku nggak bakal ngulik-ngulik chart.js ini sampai dalam. Aku bakal nge-share ke teman-teman gimana cara install chart.js ini, gimana cara pakainya, gimana cara mengganti nilai-nilainya sesuai kebutuhan, sampai gimana cara menampilkan chart ini ke dalam website teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka atau tertarik sama chart.js dan pengen ngulik-ngulik lebih dalam lagi, silakan teman-teman lihat aja di dalam dokumentasinya, teman-teman boleh pelajarin sendiri. Jadi sekali lagi aku bakal ngejelasin atau nge-share sebagaimana mestinya aja, yaitu sampai teman-teman bisa nampilin chart di website teman-teman. Oke, kita bakal mulai videonya sekarang. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman buka text editor teman-teman, terserah mau Visual Studio Code atau yang lain. Lalu teman-teman harus bikin sebuah file. Aku udah bikin file ini, aku kasih nama index.html, teman-teman terserah namain apa. Terus bikin struktur HTML5 biasa, rapiin, save, selesai. Terus teman-teman buka aja filenya dan lihat ini file yang aku bikin tadi belum ada apa-apanya karena masih struktur HTML5 biasa. Nah, sekarang kita bakal mulai ngebaca-baca dokumentasi dari chart.js ini. Teman-teman bisa buka URL-nya chartjs.org atau klik link yang aku kasih di deskripsi, terus buka atau klik yang button Get Started ini. Nah, di Get Started ini langsung aja ya teman-teman klik Getting Started. Terus kita lihat nih. Nah, aku bakal jelasin satu persatu pelan-pelan. Teman-teman ikutin aku aja dulu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstall atau mengincludekan chart.js ke dalam file kita. Nah, teman-teman cukup copy paste yang ada di sini aja. Nah, copy link ini, copy, terus buka text editor teman-teman. Setelah title, enter, paste. Nah, disinilah teman-teman mengincludekan file chart.js-nya. Setelah itu, teman-teman bikin ini div canvas bla 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 di dalam tag body. Jadi di body ini paste aja, aku rapiin, save. Nah, nanti aku jelasin ini artinya apa ya. Kita lanjut aja dulu. Kita udah mengincludekan file chart.js, kita udah bikin ini juga. Terus kita harus bikin ini. Jadi teman-teman kalau lihat di halaman ini dokumentasinya ada ada tampilan config sama tampilan setup. Aku pengen teman-teman copy aja dulu yang ada di config ini semua, config bla 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 bla, copy. Teman-teman bikin enter. Jadi sebelum tutup tag body ini kasih tag script ya. Kita mau nulis JavaScript di sini, terus paste aja, rapiin, save. Nah, kalau di refresh belum terjadi apa-apa ya teman-teman.
Oke, kita udah berhasil ngopi config. Sekarang kita lihat di setup. Sekali lagi aku minta teman-teman copy aja ini dulu. Nanti aku bakal jelasin pelan-pelan satu persatu. Copy. Terus paste-nya di atas config ini. Nah, rapiin, save. Nah, kenapa harus di atas config? Teman-teman lihat. Di config ini make variabel yang namanya data. Nah, data ini harus dikenali dulu oleh ini sebelum bisa dipakai. Maka dari itu data ini kita harus kenalin di atas config karena config yang memakai variabel dari data. Nah, makanya data ini aku paste di atas config karena dibutuhkan. Terus kenapa labels ini di atas data? Sama, labels ini dipakai di dalam data. Ini dia. Nah, kenapa ditaruh di atas? Karena wajib dikenali dulu oleh data ini, baru deh bisa dipakai labelsnya. Maka dari itu, labels ada di atas const data. Nah, cukup sekian dulu penjelasan yang ini ya. Kita lanjut lagi. Setelah itu, aku minta teman-teman scroll. Nah, teman-teman cukup copy mulai dari var mychart ini. Sampai sini, copy aja. Tenang, nanti bakal aku jelasin satu persatu. Nah, setelah tutup config ini, enter paste. Jadi var mychart ini ada di paling bawah urutannya. Rapiin dan save. Nah, aku mau teman-teman refresh, save dan refresh, hasilnya udah kelihatan kayak begini jadinya. Nah, kita udah berhasil membuat chart pertama kita tampil di website. Jadi sederhana banget ya, teman-teman cukup menginstall atau mengincludekan filenya, terus bikin ini di dalam body, terus bikin ini semua yang dibutuhkan, baru deh bikin chartnya. Sesimpel itu teman-teman, make chart.js, kita udah berhasil nampilin chart ke dalam website kita. Sekarang aku mau ngejelasin satu persatu secara ringkas aja ya, supaya teman-teman ngerti labels ini ada di mananya chart, data ini ada di mananya chart, dan config ini ada di mananya chart. Nah, yang pertama aku liatin ini dulu. Kita bikin sebuah tag div, di dalamnya ada canvas yang punya ID mychart. Ini gunanya adalah untuk canvas untuk tempat kita meletakkan chart kita. Jadi intinya chart itu akan berada di dalam sini. Nah, kenapa pakai canvas? Karena di chart.js ini dia nyaranin pakai canvas supaya dia responsif. Contohnya ya teman-teman, kita lihat ini klik kanan inspect element, toggle, tuh dia gede, responsif dia kan. Nah, dari chart.js-nya itu sendiri yang nyuruh kita pakai canvas. Gimana kalau kita ganti jadi div? Kita coba div, save, refresh. Nah, nggak muncul dan muncul error. Nah, tulisan errornya can acquire context from the given item. Jadi emang disaranin kita pakai tag canvas untuk memakai chart.js ini. Ini aku save, aku refresh, udah aku balikin ya. Nah, terus ini kayak aku bilang tadi, sebagai wadah untuk meletakkan chart kita. Mana buktinya? Nih, buktinya ada di sini teman-teman. Jadi pembentukan chart ini sintaksnya kayak begini, new chart. Kita cari kanvasnya apa? Kita cari div atau canvas yang mempunyai ID mychart, di mana itu adalah ini. Nah, kita kasih tahu kalau kita akan menggambar chart di sini, dan chartnya mana? Chartnya adalah ini, config. Nah, itulah dipakai config di sini teman-teman. Nah, kita lihat config sekarang. Config ini ada type, ada data, ada options. Kita nggak bahas options dulu ya, ini banyak banget. Digging deeper-nya atau gali lebih dalam, teman-teman bisa lihat-lihat sendiri nanti di dokumentasinya. Type ini adalah tipe dari chart kita. Ini line artinya garis, jadi kita bisa ganti jadi bar misalnya, save, refresh, tuh jadi bar kan, diagram batang, atau kita bisa pakai diagram donut kalau nggak salah ya, save, refresh. Nah, diagram donut juga bisa. Jadi mungkin nanti bakal kita liatin aja, aku liatin aja diagram bar kayak mana, diagram donatnya kayak mana. Itu untuk type, kita bisa ganti-ganti tipe chart. Data, nah data ini adalah sebentar aku save, aku refresh dulu. Data itu yang menghasilkan gambar ini teman-teman.
Nah, untuk data, kita lihat data yang mana? Data nilainya ini. Nah, yang di dalam sini harus bernilai ini teman-teman. Ada property labels, ada property dataset. Labels itu apa? Kita lihat labels adalah ini, kumpulan array mulai dari Januari sampai Juni. Nah, labels ini akan diletakkan kalau di diagram batang ini di sini. Bukan diagram batang sih, diagram line juga. Jadi aku balikin dulu ya ke line, kita ke semula dulu, save refresh. Nah, yang kita balik lagi, labels bakal taruh di sini nih di bawah. Januari, Februari, bla 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 sampai Juni. Disitulah kita tempat meletakkan labels di chart. Terus lanjut kita bahas di datasets. Nah, datasets ini juga ada beberapa properti. Label, kita lihat ya, my first dataset. Jadi label itu gunanya di sini muncul. Terus di sini kalau kita hover pakai mouse juga muncul nih, my first dataset 10, my first dataset 5, my first dataset 2. Kita bisa ganti value-nya teman-teman. Tinggal teman-teman ganti aja dengan tipe string, misalnya apa? Nilai, misalnya. Nilainya. Save, refresh. Nah, sekarang udah berubah nih nilainya. Terus di hover juga berubah nih. Jadi nilainya 10, nilainya 5, nilainya 2. Nah, label ini berfungsi untuk ini, menunjukkan label dari nilai-nilai yang kita kasih di chart kita. Background color sama border color biasa teman-teman udah tahu. Background color ini kalau di sini di line dia akan merubah titiknya. Aku coba ganti blue, save, refresh. Nah, border untuk background color bakal ngubah yang titik-titiknya ini. Sedangkan untuk border color bakal ngubah yang save, refresh, garis-garis ini. Nah, gimana dengan bar? Nah, untuk bar, kita coba ganti lagi ya, type bar, save, refresh. Nah, aku bakal ganti lagi background color menjadi red, save, refresh. Nah, kalau background color bakal kayak gini. Terus, kenapa border color nggak ada tulisannya, nggak ada ininya, nggak ada apa garis warna biru di sini? Karena di sini kita belum kasih border sama dengan 1. Aku lupa di mana ya. Nah, sebentar aku coba aja di sini, bisa nggak ya? 1, save, refresh. Oh, kayaknya bukan di sini, tapi di options di sini teman-teman. Jadi aku cari dulu ya, aku agak lupa. Sebentar. Nah, ini bakal aku liatin nanti, aku bakal bahas aja nanti ya. Sebentar, aku liatin cuman contoh di sini aja. Ternyata border width. Nah, di sini kita perlu nambah suatu properti yang nilainya 1, border width. Kita coba dulu ya, save, refresh. Nah, kita berhasil ngasih border. Jadi border width ini sama kayak di CSS biasa. Kalau CSS biasa kan border sama dengan 1, punya nilai border 1. Kita bisa tebalin, jadi border 10 misalnya, save, refresh. Tuh, bordernya jadi setebal 10. Ini 10 px kayaknya. Kalau salah, maaf ya teman-teman. Ini 10 nilai bordernya. Nah, kita bisa ngatur border di situ. Oke, aku balikin lagi menjadi line. Aku back aja. Save dan refresh. Oke, balik seperti semula. Jadi, kita udah selesai bahas background color sama border color. Itu tentang warna-warna aja. Sekarang kita bahas data. Untuk data ini, teman-teman, data adalah nilai-nilainya. Kita lihat sesuai urutan ya. Labels berurutan sama data. Kita lihat labels yang pertama adalah Januari, maka nilai Januari adalah 0. Kita lihat di chartnya. Januari ternyata emang pas 0 nilainya tuh. Januari nilainya 0. Kita lihat lagi. Februari kedua 12, 12. Februari nilainya 10. Kita lihat chart. Februari juga nilainya 10. Jadi teman-teman, kalau labelsnya ada segini, ada 6, maka datanya juga ada 6. Kalau misalnya ada 7, dia bakal kayak apa ya jadinya. Kita coba aja lah, save, refresh. Nah, untuk 7 ini tetap lihat Juni nilainya 30. Di sini kita ada kelebihan 4 data nih, 45 dan 78. Jadi karena kita cuma sampai Juni, maka
labelnya juga sampai Juni aja dan nilainya cuman sampai 30 aja. Gimana 45 dan 78? 45 dan 78 enggak diproyeksikan, tapi barnya bakal nambah sampai semaksimalnya di atas 78, nih 80. Nah, kayak begitu kira-kira teman-teman. Sekarang gimana kalau misalnya kelebihan ini label, aku save dulu ya. Ini kan udah sama nih. 6 label, 6 data. Nih, gimana kalau yang labelnya kelebihan? Coba aja. Kita tambah Juli, save, refresh. Nah, Juli bakal dibikinin labelnya, tapi nilainya nggak ada karena datanya kosong. Ini cuman sampai Juni. Ini Juni, nilainya 30. Untuk Juli nggak ada nilainya, makanya labelnya cuman sampai Juli, tapi nilainya nggak dikasih. Nah, kayak begitu kira-kira teman-teman. Aku back dulu. Save, udah kayak semula ya, refresh. Nah, ini udah kayak semula. Nah, sekarang semua ini udah aku bahas secara ringkas teman-teman. Semoga teman-teman ngerti gimana arti ini semua, arti properti dan nilainya, dan di mana peletakannya di chart ini. Sekarang aku mau ngeliatin yang ini, struktur ini. Kenapa kok canvas ini dibungkus dengan div? Sebenarnya kalau tanpa div juga bisa kayak gini. Refresh tuh. Kenapa dikasih div? Kalau menurut aku sih, kenapa dikasih div? Karena kita supaya gampang ngaturnya. Coba style. Lihat ya, secara default, kalau kita pakai canvas ini, chart kita bakal lebarnya 100% memenuhi layar. Kalau kita inspect elemen, toggle, tuh. Kita gedein, kita kecilin, dia bakal 100% terus. Nah, gunanya div ini, kita bisa mengecilkan tampilannya. Lihat, kalau kita kecilin, ini kan lebar nih. Kalau kita atur stylenya di sini, style width 800 px misalnya, save, refresh. Nah, chart kita berhasil kita kecilin teman-teman. Nah, itulah gunanya div sebagai pembungkus kanvas. Kalau teman-teman mau ganti-ganti, ya sebaiknya di sini aja sih aku saranin ganti lebar atau ganti luas dari chartnya. Coba sekarang kita cek apakah masih responsif. Klik kanan, inspect elemen, toggle nih teman-teman. Lihat, kalau lebar tetap 800 px, tapi kalau kita kecilin, lihat di tampilan layar yang HP misalnya, dia bakal jadi 100% lebarnya. Kalau udah tampilan gede, dia 800 px. Jadi kayak begitu teman-teman. Aku nganggap bungkus div ini berfungsi untuk mengatur lebarnya. Kalau teman-teman nggak mau secara default ini 100% ukurannya. Oke, ngerti ya teman-teman tentang ini, ngatur-ngaturnya, arti-artinya, dan peletakan-peletakannya. Sekarang kita coba bikin chart baru ya. Chart baru aku mau bikin tipenya bar. Kita bakal nunjukin skill kita. Maksud aku, misalnya teman-teman bikin website portofolio, di dalamnya mau menggambarkan chart yang berupa skill teman-teman. Nah, kita bakal bikin chart bar untuk menunjukkan skill yang kita miliki. Jadi langsung aja. Sebelumnya aku bakal memperbesar ini jadi 1200 px lebar dari ininya chart. Udah agak gede. Nah, gimana caranya? Kita bakal ubah line ini menjadi bar. Save, refresh. Terus kita bakal ubah labels. Jadi aku mau ngasih, kalau kita punya, maksudnya kalau aku punya skill HTML misalnya, terus aku juga punya skill CSS, CSS3, JavaScript. Nah, ini misalnya aja teman-teman ya, Bootstrap, terus jQuery. Nah, misalnya kayak begini. Aku punya skill HTML, CSS, dan lain-lain. Nilainya aku bakal kasih untuk HTML misalnya aku 80. Untuk CSS nilai aku 85 misalnya. Terus untuk CSS3 70. Untuk JavaScript 75. Untuk Bootstrap nilainya 80 juga. Untuk jQuery nilainya berapa ya? 80 deh. Nah, kita bikin kayak begini, save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, jadi kita udah nunjukin ini
ada HTML, CSS, CSS3, JavaScript, Bootstrap, dan jQuery. Kita nunjukin di portofolio kita, ini loh skill aku pakai chart. Nah, sekarang kita tinggal ubah-ubah aja. Ini yang pertama kayak begini. Nilainya kan tadi kita lihat HTML nilainya 80. Aku nggak mau pakai nilainya, aku ganti jadi nilai skill kayak begitu aja. Save, seharusnya udah berubah nih, refresh. Nih nilai skill 80, nilai skill 85, bla 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 bla. Nah sekarang aku juga nggak mau warnanya sama semua, nggak enak banget dilihat. Aku bakal kasih warna yang beda-beda. Jadi untuk warna yang beda kita bisa ngatur di background color ini teman-teman. Kita bakal hapus ini karena kita mau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Jadi aku bakal bikin dia berupa array. Jadi bisa lebih dari satu warnanya. Aku bakal bikin untuk HTML warnanya orange. Nah, ini untuk warna pertama, untuk data yang HTML atau yang 80 ini. Terus untuk data kedua, aku bakal kasih warnanya CSS blue aja. Terus untuk CSS3, aku bakal kasih sky blue. Untuk JavaScript, aku kasih yellow. Untuk Bootstrap, aku kasih teal. Untuk jQuery aku kasih apa ya, jQuery dark blue, ada nggak ya? Kita coba aja, save dan refresh. Nah berhasil. Jadi teman-teman, ini semua mewakili background color yang ada di labels ini. Sebanyak apa yang ada di labels, background colornya segini. Untuk border color gimana? Border color nggak kelihatan di sini karena apa? Karena kita nggak kasih data tadi yang namanya border width. Border width misalnya 2. Save, refresh. Nah, karena kita udah kasih border width, border color ini barulah kelihatan nilainya. Sekarang gimana kalau mau lebih dari satu juga? Nah, untuk lebih dari satu kita tinggal copy paste aja teman-teman. Kalau misalnya mau warnanya sama ya, berupa array, terus di dalamnya tipenya string. Save, refresh. Nah, karena warnanya sama, jadi dia tetap nggak kelihatan bordernya. Ya, terserah teman-teman mau ganti jadi apa, misalnya black. Kalau misalnya mau black, terus black semua gini, nggak usah repot-repot teman-teman ganti semua jadi black, cukup satu aja ditulis. Black. Save, maka semua akan berubah warnanya black untuk bordernya. Nah, kayak begitu teman-teman. Jelas ya tentang ini. Terus kita lihat ini nilai skill. Ini kayaknya ngeganggu banget ya. Terus juga nggak ada title-nya. Nah, gimana cara bikin title di Chart.js ini? Itu masuk di bagian options ini teman-teman. Nah, karena options ini udah termasuk apa ya, gali lebih dalam, digging deeper. Sesuai yang aku bilang nggak jelasin sampai situ, tapi aku bakal ngejelasin sedikit aja gimana cara pakai option untuk menampilkan title dan menghapus tulisan nilai skill di atas ini karena menurut aku ini mengganggu. Oke, kita bakal ngebahas options untuk title dan menghapus ini aja. Untuk mengset options ini, untuk mengset options ini teman-teman bisa lihat di bagian configuration pada website chart.js.org. Nah, configuration ini banyak banget teman-teman. Ada layout, legend, title, subtitle, dan lain-lainnya. Karena kita mau ngebahas cara menambahkan title dan menghapus aja, aku bakal ngapus dulu ya. Jadi ini atau ini yang nilai skill ini namanya legend. Jadi untuk menghapusnya kita lihat-lihat dulu. Nih ternyata ada banyak nilainya teman-teman. Ada display defaultnya true, yang mana secara nggak langsung atau secara defaultnya nilai skill ini tulisannya legend ini bakal muncul. Nah gimana kita cara menghapus? Kita cukup mengganti nilai display ini menjadi false. Nah kita lihat ya, caranya ada di dalam options. Habis itu plugins, habis itu legend. Gimana cara settingnya? Kita pergi ke option, enter, terus kita ketik plugins, samain, !2,
kurung kurawal, enter lagi, kita tulis legend sama titik 2 kurung kurawal. Nah, baru deh kita tulis display properti yang mau kita otak-atik. Nilainya yang tadinya true kita ganti jadi false. Kita save dan kita lihat hasilnya. Ini masih ada. Refresh, tuh legendnya udah nggak nampak lagi atau udah nggak terlihat lagi karena displaynya kita false. Jadi ini keterangannya tetap ada, HTML nilai skill 80, CSS nilai skill 85, CSS3 nilai skill 70, dan lain-lainnya. Ininya masih ada keterangannya, tapi legendnya udah kita sembunyiin, nggak muncul. Nah, sekarang gimana cara bikin title? Ini teman-teman lihat aja di bagian title. Kita lihat lagi nih, ada align, color, display. Nah, kayak yang tadi, kita mau ngotak-ngatik display untuk munculnya. Kita lihat display defaultnya false. Itulah mengapa title di sini nggak muncul. Nah, kita harus ganti ini dulu nilainya. Sama kayak tadi, options, plugins, title. Kita lihat, option sudah ada, plugin sudah ada, ternyata title belum ada. Nah, jadi di dalam plugin sini kita taruh ini, kan kita udah selesai legend, kita harus kasih koma, title, sama kayak tadi, titik 2, kurung kurawal, kita kasih display true. Kita lihat save dan refresh. Wah, belum muncul nih. Nah, kita harus nambah satu lagi yang namanya text. Lihat, teks ini tipenya string, jadi kita tinggal tambah aja display true, koma, teks. Nilainya mau apa? Aku bakal ngasih penilaian skill. Save, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, kita udah punya title untuk chart kita. Ada banyak lagi ngaturnya teman-teman, ada position, kita bisa naruh position di top, bottom, atau yang lainnya. Teman-teman bisa coba sendiri ya tentang ini, karena kayak yang aku bilang, kita nyoba-nyoba options ini untuk belajar atau mengetes cara menyembunyikan legend dan cara memunculkan ini aja, title dari chart kita. Ya, kayak gitu teman-teman, gampang banget ya munculin chart ke website kita. Kalau misalnya teman-teman mau ngotak-ngatik atau mau ngubah tipe chartnya, ya teman-teman gampang aja, tinggal pergi ke bagian chart types, teman-teman mau pakai yang mana, misalnya mau donut. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja, ganti tipenya jadi donut, copy. Aku bakal ganti yang bar ini menjadi donut, save, refresh. Nah, kita udah berhasil gonta-gantinya. Sebagian besar propertinya mirip, tapi mungkin ada di beberapa tipe chart ini yang propertinya berbeda. Teman-teman bisa lihat aja di bagian setup ini aja ya, propertinya apa aja yang berbeda. Oke, kayak begitu aja teman-teman pembahasan kita tentang menampilkan atau memunculkan chart ke dalam website kita. Gampang aja karena kita pakai library yang udah dibikinin sama orang, kita tinggal gunain doang. Oke, kayak biasa teman-teman, buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like, buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton videonya. Dan juga kalau teman-teman ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.